Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Keluarga almarhumah Vina meminta polisi kembali membuka data pembuktian kasus. Salah satu yang disoroti barang bukti isi chat dan handphone korban serta pelaku. Wacana membuka dari awal lagi. Data kasus pembunuhan Vina dan Eki ramai disuarakan. Keluarga Vina meminta polisi menyelidiki teman almarhumah Vina bernama Mega. Dia itu datang ke sini sama temennya minta uang gitu kan. Saya tanya tuh temennya itu siapa. Dia itu cuman bilang temennya Mega, karena yang turun saat itu cuman satu orang datang ke rumah saya ini loh. Cuman kan posisinya udah agak gelap ya, habis isa sih rumah saya kan masuk gang nih. Jadi nggak begitu jelas muka temennya itu. Cuman adik saya cuman bilang dia namanya Mega. Selain itu, kakak kandung Vina, Marliana, meminta polisi mengungkapkan isi chat yang sempat disampaikan tentang dugaan pembunuhan berencana. Tapi keluarga Vina hanya mendengar cerita saja dari Ibtu Rudiana, tak pernah lebih detail disampaikan bagaimana isi chat tersebut. Keluarga Vina juga bingung dengan handphone almarhumah Vina yang sempat dijadikan barang bukti oleh polisi, tapi tidak diberikan kejelasan. Bahkan, handphone Vina masih belum kembali ke keluarganya hingga saat ini. Saya buka itu HP-nya itu, kontak itu hanya ada kontak keluarga, nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan, dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB, katanya buat barang bukti gitu kan. Dan sampai saat ini HP pun belum di tangan kami keluarga korban, masih ada di pihak mereka. Dijatuhkan pembunuhan berencana itu kan katanya dari chattingan mereka gitu. Tapi Ibu tidak pernah tahu chattingan itu, Bu? Tidak pernah dikasih tahu, ditunjukkan secara langsung? Tidak pernah tahu, cuman dengar ceritanya aja dari mereka. Mereka itu siapa? Ya Pak Rudiana dan teman-teman. Akankah kepolisian kembali mengungkap data-data baru dan membuka kembali dari awal kasus pembunuhan Vina dan Eki? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabar Reskrim Polri periode 2008-2009, Susno Dwaji meyakini Vina dan Eki bukanlah korban pembunuhan, melainkan tewas karena kecelakaan tunggal. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza, menyebut pihaknya masih beranggapan bahwa kematian Vina dan Eki merupakan kasus pembunuhan berencana. Berikut kami hadirkan cuplikan dialog dalam program iNewsroom. Saya katakan 100% kecelakaan ya. Kecelakaan. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan itu sebagai tindak pidana. Tapi kalau kecelakaan, ya sudah jelas terbukti. Sepeda motornya, dagingnya, kemudian posisi korban, darah menumpuk di situ gitu. Ya kemudian TKP-nya jelas, TKP di Cirebon Kabupaten, jadi yurisdiksi daripada Polres Cirebon Kabupaten, bukan Polres Kota. Okay. TKP-nya satu, bukan di 2 tempat atau 3 tempat. Nah, kalau pembunuhan ya aneh, mana ada pembunuh menyisakan nyawa dari yang dibunuh, kan si Vina masih hidup kan? Iya. Masa nggak dihabisi? Kemudian ngapain bunuh orang di 3 tempat? Dibunuh di belakang showroom, diperkosa di SMP 11, dibawa lagi ke mana? Jembatan. Beda, no? Jadi kalau laka lantas ya jelas sudah terbukti. Polres Cirebon Kabupaten sudah prosesnya sudah tepat. Nah, tapi kalau ini mau dijadikan pembunuhan, ayo siapa yang bisa membuktikan ini pembunuhan? Sampai kiamat nggak akan terbukti, bukan pembunuhan kok. Jadi kan ayo buktikanlah. Nah, hakim mengadili sesuatu perkara yang dia tidak tahu ini pembunuhan apa kecelakaan. Nah, ini karena kebodohan hakim, hakimnya yang bodoh.
hakim tingkat pertamanya yang nggak ngerti apa-apa, hakim tingkat banding nggak ngerti, hakim tingkat kasasi, hakim agung ya. Nah mudah-mudahan aja pada PK ini ngerti, oh ini udah jelas lah, persen tertinggi itu kan 100 ya, nggak ada 1000 ya. Tapi ini kecelakaan lalu lintas dan tunggal. Lihat sepeda motornya, lihat posisi jenazah, lihat darah, lihat lukanya. Lukanya bukan diketok sama benda tajam, itu kan di bawah helm, di leher. Benturan itu jelas benturannya ke pembatas jalan itu. Nah kalau kejadian ini masih baru, tentunya bisa dilihat gesekan sepeda motor, catnya itu pasti nempel di jalan gitu. Makanya Polres Cirebon Kabupaten sudah langsung memprosesnya kecelakaan. Nah tanggal sekarang dicari siapa yang merubahnya menjadi pembunuhan, merubahnya menjadi 3 tempat, yaitu Rudiana. Rudiana sama siapa? Ya Rudiana sama Aep, sama siapa? Artinya ini menjadi kasus pidana karena laporan dari ayah korban Eki ini, Pak Susno. Bukanlah hanya laporan, dia yang merekayasanya. Nah, memang kita masih berpegang kepada hasil putusan dari pengadilan, karena jadi kita masih beranggapan ini adalah pembunuhan berencana. Sebelum nanti adanya putusan baru, kita masih tetap berpegang teguh ke pembunuhan berencana gitu kalau dari pihak keluarga sih. Kenapa bisa bilang seperti itu? Karena memang dari awal menurut pengakuan dari kakak almarhum juga itu masalah motor ya, kalau karena kita tidak mendampingi dari awal, kita hanya mendengarkan cerita dari kakak almarhum itu memang setelah 3 hari motor dikembalikan dan handphone itu menurut pengakuan itu tidak seperti terjadinya laka lantas, dalam artian untuk yang laka lantas yang sebegitu hebat itu harusnya motornya hancur atau handphonenya juga rusak gitu kan. Tapi memang di situ juga pada saat memandikan jenazah almarhum, menurut beberapa pengakuan dari saudaranya yang memandikan pada saat itu, neneknya dan lupa saya siapa namanya, itu juga memang tidak ditemukan seperti bekas kecelakaan, dalam arti ada daging cowel atau tercabik, tapi memang lebih ke bagian kepala belakang leher itu seperti tidak ada tulangnya, terus juga di kemaluan itu katanya bengkak. Jadi memang sampai pada saat ini dari pihak keluarga memang masih menganggap itu suatu pembunuhan. Tetapi apabila nanti terbukti itu laka lantas, ya kita pasti akan menerimanya seperti itu. Di awal pada saat sidang pertama, Mbak, menurut pengakuan dari Mbak Marliana itu memang didatangi oleh Pak Rudiana pada saat itu beserta timnya. Dan beliau bilang bahwa di salah satu handphone terdakwa pada saat itu ada bunyi chat, waktu itu masih BBM, itu ada ajakan untuk membunuh seperti, tapi tidak diperlihatkan isi chatnya, tapi hanya berbicara di luar ruang sidang pada saat itu di persidangan pertama. Jadi itu yang menambah yakin dari pihak keluarga bahwa itu memang ada perencanaan pembunuhan. Pemirsa, jelang sidang peninjauan kembali, Saka Tatal mendapatkan perlindungan dari LPSK. Saka makin mantap dan yakin menghadapi sidang karena dukungan bukti-bukti yang dimiliki tim kuasa hukum diyakini akan memenangkan Saka. Jelang sidang peninjauan kembali, Saka Tatal mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Sebelumnya, Saka menjalani serangkaian tes dan wawancara dengan LPSK. Saka didampingi oleh keluarga serta penasihat hukum. Usai mendapat perlindungan LPSK, Saka makin mantap dan yakin menghadapi sidang peninjauan kembali karena dukungan serta bukti-bukti yang dimiliki tim kuasa hukum diyakini akan memenangkannya. Minta doanya aja, semoga kakaknya berjalan dengan lancar dan hasilnya terbaik. Ada harapan ke hakim nanti? Kalau harapan Saka mah jangan seperti dulu hakim yang waktu tahun 2016 itu, waktu Saka yang di tahun 2016 itu udah bener-bener kayak udah sidang dewasa. Salah satu bukti baru yang akan diungkap kuasa hukum Saka Tatal di persidangan peninjauan kembali
adalah sebuah foto yang menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Kuasa hukum meyakini ini menguatkan peristiwa saat itu merupakan kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu, menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto tersebut merupakan satu di antara 4 bukti baru bersama keterangan sejumlah saksi yang akan disampaikan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali 24 Juli 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atas keterlibatan dirinya di kasus Vina dan Eki. Berikut kami hadirkan perjalanan Saka Tatal di kasus ini. Perjalanan keterlibatan Saka Tatal di kasus Vina dan Eki. Pada tanggal 10 Oktober 2016, Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan 8 orang dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. 7 terpidana divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 terpidana atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun penjara. Tahun 2019, Pengadilan Negeri Cirebon menolak kasasi dan grasi yang diajukan terpidana. Sementara itu, Saka Tatal mendapatkan remisi, di mana vonis 8 tahun menjadi 3 tahun 8 bulan. Saka Tatal bebas pada bulan April 2020. Tahun 2024, pemirsa, penelusuran kasus Vina dan Eki terus berkembang. 1 orang diduga DPO yang ditangkap, yakni Peggy Setiawan. Namun pada 8 Juli 2024, Peggy dinyatakan menang di sidang pra-peradilan. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan dilaksanakan di PN Cirebon pada 24 Juli 2024.